berakhir kemarin tahun 98. Nah 98 ada tokoh yang muncul yaitu Amin Rais dengan menamakan katakanlah nama kita ini era reformasi yang sampai sekarang sudah hampir 20 tahun 21-20 tahun ini kan ini bentuknya seperti apa reformasi ini. Nah jangan lupa bahwa peralihan tatanan pemerintahan kita yang disebut masuk era reformasi berbarengan dengan itu 10 tahun kemudian sekitar tahun 2008-2010 masuklah yang namanya era industri digital yang tadinya pakai manual sekarang ada digital. Nah saya rasa yang namanya digital ini kan sebenarnya kan implementasi dalam apa yang disebut Pak Rahmat tadi, implementasi dalam kajian-kajian Islam, kajian-kajian Al-Quran, ya kan, ilmu digital itu kan basic itu kan matematik, statistik, itu kan ilmu aljabar. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa ilmu-ilmu yang dikatakan bahwa tokoh-tokoh itu menyampaikan bahwa ilmu-ilmu itu berasal dari kandungan Al-Quran, namun diterapkan, dianalisa, dikaji dan diterapkan, lalu ditemukanlah teknologi-teknologi itu oleh orang di luar kita dan kita hanya penikmat. Ini kan harus ada pertanyaan juga kan di situ kan. Jangan hanya pemikiran global, pemikiran besar yang kita butuhkan, tapi pemikiran yang besar itu bagaimana cara mengimplementasikan kepada masyarakat sehingga itu menjadi sejahtera. Nah, sejahtera di sini kan bukan karena perut besar, kan gitu, ya kan gitu kan, kan seperti itu kan, ya. Nah, kesimpulannya nggak ada orang yang bisa berpikir ya? Nggak ada berpikir, yang penting berpikir. Ya, jadi berpikir itu boleh. Ya, kita boleh mengatakan sejarahnya nggak ada. Gitu. Nah, karena ilmu kan dicolong oleh orang-orang di luar Islam kan. Dialah yang mengkaji, mendalami. Kita malah tidak. Iya. Pemimpin, betul. Jadi nggak ada gunanya di kita itu. Nah, gitu, digitalisasi. Nah, jadi artinya kalau sekarang kita masuk ke era digitalisasi, ya, digitalisasi, ini kan sudah jelas. Kita punya di kandungan Al-Quran itu ada, semuanya ada, tapi yang menganalisa, yang mengkaji, yang menerapkan, tidak pakai digital, jadi menteri, ya kan gitu kan. Nah, sekarang ini jadi maksud saya itu begini. Kita benar kata Pak Rahmat tadi, bagaimana kita mengimplementasikan, membumikan lah bahasa kita ya, membumikan Al-Quran itu sehingga bisa diterapkan, yang tujuannya itu sama dengan undang-undang, yaitu negara ini mensejahterakan rakyat. Nah, dengan berbagai aspek kan, dengan apa tokoh-tokohnya seperti itu. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu, Pak. Jadi memang benar kata contoh misalnya Nabi 1400-an tahun yang lalu berkatakan, coba belajar, datanglah ke negeri Cina. Artinya itu kan belajar kan gitu kan. Ya kan, bukan hanya ke Cina belajar kan, istilahnya gitu kan, belajarlah kemana aja untuk menerapkan keilmuan ini kan gitu. Nah, kalau sekarang kita lihat kan karena memang kebanyakan hanya mencari pemikiran-pemikiran besar, lupa mengimplementasikannya, jadi seakan-akan ilmu-ilmu para tokoh-tokoh yang disebut tadi itu hanya kayak menara gading. Sementara orang luar mau memanfaatkan ilmu yang ada di Al-Quran tadi dengan cara dia mengkaji, mendalami, langsung mencari bentuknya teknologi itu apa. Nah, kita karena sudah ada teknologi itu, jadi masyarakat Islam yang kita ini cuman hanya menikmati, bukan penonton, menikmati. Nah, karena sudah menikmati, mungkin kata Bang Mulhandi tadi udah kenyang, lupa ini bagaimana kita membuatnya. Jadi kita hanya boleh dikatakan jadi pada level apa? Tukang servis, Pak. Memperbaikin aja. Tukang kan gitu. Jadi pemikiran besar tadi pelan-pelan hilang. Karena harus bergandengan kan gitu. Jadi praktis. Jadi sekarang ini memang dibutuhkan implementasi. Saya rasa seperti itu, Pak. Bentar. Ya, memang ini kalau kita bicara soal ilmu terapan ya kan, vokasional itu memang udah pada tataran-tataran teknis ya, soal teknologi. Tapi maksud kita untuk kita elaborasi ini bagaimana kita membangun sebuah karakter bangsa ini supaya kita solid untuk membangun dalam berbagai hal gitu. Teknologi lah, ekonomi lah, terus budaya, sosial gitu. Ini yang kita tidak
yang miskin kita. Atau mungkin mati gitu pemikiran-pemikiran yang besar ini untuk membangun sebuah bangsa yang besar yang solid gitu. Itu kan ya berkenaan dengan software ya, bukan hardware. Kalau itu kita bicara hardware ya. Jadi softwarenya kita harus coba melihat gitu. Gimana kita membangkitkan kembali gitu. Ya. Ya ini kan menjadi PR buat kita semua gitu. Kalau kita lihat kondisi kini itu nyaris nggak ada gitu. Bahkan orang nggak mau make gitu ilmu-ilmu yang penggagas besar itu dikesampingkan gitu, seolah-olah itu masa lalu gitu. Padahal itu merupakan basic gitu, kayak pemikiran Nurholis Majid lah kalau kita lihat itu kan sangat bagus dia bisa memformulasikan tentang nilai-nilai universal, keindonesiaan dan kemodernan gitu, sehingga ini sangat aplikatif gitu. Nah ini yang kita nggak ada gitu, bahkan untuk menjadi corong aja untuk meramaikan gitu, mempublikasikan, membumikan itu langka gitu. Mungkin yang moderator katakan tadi seperti Nurholis Majid dan lain-lain, emang pure intelektualitas karena nggak tergerus dengan hal-hal lain kan. Emang basicnya di situ, ya kan. Namun saya nggak perlu merunut satu-satu siapa kaum intelektual yang ada di Indonesia, cukup banyak. Cuman yang sekarang ini itu silakan terus. Itu nggak ini maksudnya Nggak fokus. hanya memberikan solusi, lebih banyak solusi ya. Jarang ada kritikan ke pemerintah, ya kan? Solusi sama kritik itu apa? Beda. Coba Lebih banyak diperjelas lo. dalam Kasih jalan istilahnya, keluar. Ya, dalam tanda kutip menjilat. Bukan jalan keluar berarti itu lain sama Iya. solusi ya kan. Nah. Harus dipisahkan itu. Karena kalau intelektualitas itu mungkin tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi utamanya itu mengkritisi jalannya roda pemerintahan. Dan ada solusi. Iya, sekaligus solusi, ya kan. Nah, tapi yang terjadi kan sekarang ini, ya itu nggak ada lagi, ya kan. Kayak dulu Gus Dur, almarhum Gus Dur, ya kan, dengan celoteh-celotehnya yang ini, tapi cukup mencubit, ya kan, gitu. Nah, sekarang ini emang kemarin sempat muncul juga salah satu dosen ya di UNJ yang sempat menggegerkan Indonesia lah, Pak siapa bahkan dunia ya. Dari UNJ itu Ubaidillah. Pak ya Ubed, Pak Ubed. Nah. Iya, Soal namanya apa Ubaidillah, itu? dipanggil Ubaidillah. Ubed. Benar. Soal itu anaknya Pak Presiden. Pak Presiden. Ini kan mencubit ya kan, Iya. dia laporin ke KPK. Mengkritisi. Seperti itu kan bagus. Tapi emang akhir-akhir ini kan beberapa hari terakhir ini Pak Ubed Ubed kayaknya udah agak-agak adem ini. ayam gitu. Adem kan? ayam. Nah, gitu. 86 apa bagaimana? Ya, bagus lah. Artinya itu Mungkin memang sementara itu. ya intelektual itu memang fungsinya adalah ya mengkritisi ya kan dan memberikan solusi ya kan dengan pemikiran-pemikiran yang mungkin sangat mendasar gitu ya, bukan sekedar apa beda aja, tampil beda ya kan, jadi punya dasar pemikiran yang kuat. Nah untuk itu ya, silakan. Jadi memang kan pemimpin itu kan lahir di eranya, masanya. di masanya atau eranya, dan era itu akan melahirkan pemimpin. Nah, 20 tahun terakhir ini kan kita harus menyadari bahwa muncul pemikiran-pemikiran dan ilmu terapan yang memang itu kita mau tidak mau harus Ikut di dalam situ. Kita ikut, kita hidup, kita berkubang di situ semua. Betul. Nah, artinya pemikiran-pemikiran tadi harus mengikuti perkembangan dan kebutuhan pasar masyarakat tadi. Karena memang dengan lahirnya digital ini, masyarakat itu secara spontan pengennya instan.
ya. Trennya ya. Trennya memang itu. Karakter orang digital itu instan. Karena apa? Dia itu akrab dengan selalu tiap hari disuguhi Update melihat yang kalau kita dulu pagi-pagi udah lihat baca Quran, baca koran, sekarang langsung lihat handphone. Ya. Nah, handphone itu dengan cepatnya dia beralih ke apa? Misalnya aplikasi ini, aplikasi A, B, C, D kan gitu kan. Jadi itu memunculkan karakteristik yang sangat instan. Nah, saya rasa sih memang itu pasar minta seperti itu. Nah, jadi pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh ini pun harus mengikuti kondisi kekinian. Jangan memaksakan pemikiran beliau harus diikuti. Kan gitu. Kan pasar tuh seperti itu kan. Nah, pasar menginginkan A, ya tokoh-tokoh ini pun harus mengikuti keinginan pasar. Statement-statementnya, pemikiran-pemikirannya, kan seperti itu. Sehingga selaras. Sehingga tidak ada jurang pemisah antara kami milenial, kami generasi Z, kami generasi nggak ada X. gap ya, nggak Iya. ada gap. Jadi harus nyelam di situ, sehingga pemikiran itu besar, yes, dari pemikiran kualitas yes, tapi implementatif. Karena memang karakteristik sejak 10 tahun terakhir dan akan terus melahirkan generasi-generasi instan. Generasi instan ini kalau tidak diikutin dengan ajaran-ajaran misalnya moralitas dan lain sebagainya, memang dia akan berjalan sendirinya. Artinya satu benang merah di sini bahwa pemikiran-pemikiran besar itu dibutuhkan yes, namun sesuai keinginan pasar, keinginan publik yang berkembang sekarang ini, dan itu sudah menjadi mengglobal. Contoh misalnya pandemik. Ternyata pandemik itu kan dihadapi oleh seluruh dunia ini, ya kan? Seluruh dunia itu bukan penyakit lokal lagi. Betul. Kan itu. Nah, itulah artinya pemikiran-pemikiran besar. Bagaimana caranya solusi untuk menjadi solusi dalam di masyarakat dunia ini untuk menyelesaikan masalah. Nah, seperti itu contohnya. Iya, betul memang. Artinya dengan perubahan teknologi itu mungkin pola-pola kerja ya kan itu kan berubah. Ya kan memang ya harus mengikuti perkembangan teknologi ya kan. Yang ada yang disebut dengan ya hukum alam itu disrupsi ya kan, perubahan-perubahan shifting itu. Cuman yang kita coba elaborasi ini adalah satu yaitu karakter kita ini. Jadi apapun dia punya disiplin ilmu, itu karakter kita tuh keindonesiaan gitu, keindonesiaan banget gitu. Dan memang udah solid gitu. Jangan lagi itu dipermasalahin, akhirnya kita susah maju gitu. Teknologi boro-boro, betul kata Bang Yajid, kita mau memikirkan teknologi yang ada, kita cuma follower, konsumer ya kan, konsumen. Nah, ini gimana kita mau berpikir untuk menciptakan gitu. Ya akhirnya kayak gitu jadinya. Ini kan jadi setback gitu. Nah, mungkin Bang Kapan punya satu pemikiran yang cemerlang tentang membangun satu karakter Indonesia yang bagus ya kan, yang pernah dimiliki seperti kayak Nurholis Majid, Jalaluddin Rahmat ya kan, Gus Dur, Amin Rais juga. Karena Bang Kapan mungkin dia udah studinya lebih tinggi dari kita ya kan, mungkin bisa memberikan gagasan-gagasan yang lebih besar. Silakan Bang Kapan. Ya, topiknya menarik ya. Kita bagaimana berbicara tentang masalah membangun karakter bangsa. 7 tahun ya Indonesia merdeka. Memang pertanyaan apakah kita sudah membangun karakter bangsa itu kita 70 tahun 77 tahun Indonesia merdeka, atau nanti kita kembangkan juga bahwa satu abad Indonesia merdeka, apakah terbangun karakter bangsa ini ya, bangsa Indonesia ini. Nah, ini pertanyaan berat ya, pertanyaan berat, karena Bung Karno juga pernah mengingatkan kita sebagai sebuah bangsa, kita lepas dari penjajahan, dia bilang ya, kita lepas dari penjajahan, tapi bukan tidak mungkin kita akan dijajah oleh bangsa sendiri. Nah, jadi coba kita stabilo bos ya, kita garis bawahi ya, bahwa kita sudah menyatakan kemerdekaan sebagai sebuah bangsa, tapi Bung Karno
wanti-wanti bahwa akan menghadapi penjajahan oleh bangsa sendiri. Pertanyaannya, apakah penjajahan oleh bangsa sendiri itu bagian dari karakter? Apakah itu bagian dari karakter kita berbangsa, bernegara? Tentu jawabnya Bukan. tidak. Nah, lalu sekarang kita hidup ya generasi-generasi kita inilah gitu sekarang hidup dalam satu zaman ya, zaman yang kita katakan di era reformasi. Tadi ketika disebutkan ada Cak Nur, ada Kunto Wijoyo, ada Pak Amin Rais dan sebagainya, dia itu hidup, tumbuh, berkembang pada waktu era Orde Baru. Ya, dia hidup dalam era Orde Baru. Ya,